Baik, perkenalkan nama saya Lukas Hiromi Simatupang. Dengan rekan saya naik butar-butar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek sistem basis data yang mengimplementasikan database database tentang sistem informasi manajemen administrasi keanggotaan dan kegiatan PPTSB cabang Tapanuli Utara berbasis web. Jadi pada kesempatan kali ini kami mendapatkan tugas untuk mengerjakan proyek database berikut dengan tujuan eh, mengimplementasikan basic query, eh, lalu penggunaan agregasi, teknik sorting atau pengurutan, lalu ada juga menggunakan fungsi-fungsi built-in yang ada di dalam PostgreSQL, lalu menerapkan view, lalu ada control function, selanjutnya ada user defined function dan store procedure. Yang ketujuh yaitu menerapkan kursor. Yang selanjutnya ada penggunaan trigger. Selanjutnya ada database control language. Lalu yang terakhir adalah backup dan restore pada database management. Jadi di sini yang pertama sekali eh, di kami disajikan gambar relasi tabel. Eh, Berikut gambar relasi tabel yang perlu dijadikan eh, Data Definition Language atau DDL. Jadi dari sini eh, kami menganalisis ada 28 tabel yang saling berelasi. Dari 28 tabel ini kami membreakdown menjadi eh, 4 level yang dimulai dari level nol. Nah, jadi berikut adalah poin pertama yang kami buat pada project project sistem basis data, yaitu membuat data definition language yang beserta dengan relasi-relasi antar tabelnya. Jadi kita mulai dari level nol. Jadi di level nol ini kami menyediakan data referensi statis eh, atau kamus atau kategori seperti wilayah, jenis pendidikan, dan lain-lain. Lalu di level satu menyimpan entitas utama sistem seperti data pribadi, lokasi cabang, lalu ada juga yang merujuk pada yang yang berelasi dengan data level nol. Lalu yang level 2 itu mencatat detail pendukung entitas dasar, itu seperti akun user, lalu ada dokumen anggota, terus juga ada struktur organisasi yang lebih kecil. Nah, yang ketiga adalah merekam transaksi yang fungsionalnya itu berhubungan dengan transaction. Di sini seperti registrasi atau jabatan si usernya dan penyimpanan konten atau berita. Nah, level yang terakhir adalah level 4 menyimpan data penugasan resmi anggota pada jabatan struktural yang telah didefinisikan sebelumnya pejabat struktural. Jadi di level 4 ini dia itu relasinya itu eh, dua itu sudah lebih dari 4. Eh, Artinya tabel ini yang banyak sekali relasinya. Berikut adalah query-nya. Kita mulai dari create database. Setelah itu meng-create level 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 nol yang kami sampaikan tadi, dari mulai wilayah Indonesia sampai dengan sampai dengan
ya sampai dengan create role. Oke. Dari level nol ini ya kami membuat tabel yang hierarkinya yang paling bawah gitu, yang mungkin dia itu tidak ada relasi, tidak merelasikan dulu. Nah, nanti di tabel lain yang merelasikan ke tabel level nol gitu. Nah, lalu ada tabel level satu itu dimulai dari status eh, sampai dengan tabel anggota anggota ya. Jadi di sini mulai ada mulai data integrity-nya, yang artinya ada relasi antar tabel. Seperti status ini adalah foreign key-nya itu adalah ID jenis status. Artinya status ini berelasi dengan tabel jenis status tadi yang diambil dari tabel sini, tabel jenis status. Apa foreign key-nya yaitu ID jenis status. Nah, begitu juga dengan lokasi operasi, lalu permission. Nah, ini rata-rata semua hanya satu relasinya, tidak lebih dari satu. Oh, kecuali dengan anggota ya. Anggota itu dia memiliki lima relasi. Ya, lalu lanjut ke tabel level 2. Di tabel level 2 ini meliputi dokumen anggota, users, unit, bank organisasi, detail registrasi, role has permission. Nah, di sini sudah mulai lebih kompleks lagi untuk eh, relasi-relasi antar tabelnya gitu. Ini rata-rata sudah lebih dari dua per tabelnya. Bahkan ada yang dua seperti role has permission ini dia memiliki dua primary key, permission ID dengan role ID gitu. Jadi eh, role permission ID ini harus dibuat di level 3 agar bisa mencakup dua primary key ya. Lalu yang level 3 itu adalah ada jabatan, user has role, registrasi, dan berita gitu. Nah, ini yang bersifat transaksional lagi seperti tadi. Seperti jabatan bisa saja dalam suatu organisasi ada kenaikan jabatan atau penurunan jabatan. Nah, di sini terjadi transaksi. Maka dari itu perlu eh, relasi yang data integrity yang lebih baik lagi. Maka dari itu ini jabatan dibuat di level 3 agar eh, sifatnya itu memang transaksional gitu. Seperti user as role ini juga, role itu kan bisa banyak role atau role-nya bisa digantikan. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk registrasi ya, setiap registrasi kan berarti ada anggota baru. Nah, maka diperlukan tabel berikut. Nah, ini juga berita yang seiring seperti registrasi lah sistemnya, dia itu terus bertambah dan mungkin ada yang berita yang dihapus atau tidak seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tabel pejabat struktural. Nah, di sini hanya satu saja level 4-nya karena dia eh, banyak relasinya ke tabel-tabel lain. Nah, di sini kami menginput 15 data ya pada masing-masing tabel. Berikutlah input datanya. Ya, selanjutnya adalah, nah tugas selanjutnya kami harus melakukan pengisian data dummy 15 baris data sudah. Lalu membuat query advance
yang meliputi dua query untuk masing-masing join. Oke, berarti ada inner join, left join, right join, full outer join. Itu menggunakan penggabungan 2 sampai 3 tabel atau lebih. Jadi di sini berarti membuat inner join dua dua query, left join dua query dan sebagainya. Dan yang tugas nomor 2, bagian B nomor 2 itu ada dua query lagi yang berisi subquery dengan where, from, dan select. Lalu ada lagi dua query untuk masing-masing jenis set operation. Oke. Nah, yang ketiga ada union, union all, sama intersect itu juga dua query masing-masing set operation. Oke. Berarti di sini akan saya tunjukkan berikut adalah contoh dari query inner join. Jadi di query inner join ini kami melakukan penggabungan dua tabel, yaitu tabel pejabat kami menjoinkan 4 tabel gitu. Ada pejabat struktural, anggota, jabatan, dan unit. Nah, di sini kami untuk menampilkan ID, nama, ID pejabat strukturalnya, dan namanya apa. Seperti ini kan, nama Budi, jabatannya adalah Kepala Sekretariat, nama unitnya Sekretariat Pusat. Jadi di sini kami memanfaatkan inner join untuk menggabungkan keempat tabel untuk mendapatkan tabel berikut seperti ID anggota, nama depan, ID pejabat struktural, nama jabatan, dan nama unit. Oke. Yang kedua, inner join juga hampir sama. Di sini kami menggunakan eh, 3 tabel, 3 tabel yang yaitu berita, user, dan lokasi operasi. Nah, di lokasi operasi ini lah penyetaraannya ID lokasi operasi di dalam tabel berita dan ID lokasi di lokasi operasi. Jadi di sini sudah akurat gitu karena sama di equals ada equalsnya gitu. Jadi dua tabel yang saling berelasi. Lalu selanjutnya left join ya. Di inner join ini ya kita menggabungkan tabel itu di dalam maksudnya tabel yang tidak ada semisalnya berita ini kan berita ini tidak memiliki nama lokasi gitu jadi eh, untuk ada untuk kita tampilkan nama lokasi berdasarkan si berita judul berita kita bisa menggunakan inner join. Lalu di sini ada left join menampilkan semua anggota dan jika ada dokumen yang eh, dimiliki ya. Jadi di sini left join kita menggabungkan tabel di kiri untuk sebagai pivot, untuk data selanjutnya gitu. Data di kiri untuk data selanjutnya. Nah, di sini kami gabungkan eh, tiga tiga tabel juga untuk menampilkan semua anggota yang memiliki dokumen gitu ya. Habis itu di sini juga ada ID lokasi, sini juga sama left join masih sama. Terus yang selanjutnya right join dia itu eh, kita bisa lihat saja di sini ada ID status. Ini pasti ini adalah entitas dari tabel status. Nah, lalu kita butuh ID anggota, maka kita right join-kan di kanan agar bisa melihat siapa saja yang masih aktif, apa ID anggotanya gitu di kanan. Oke. Nah, di sini juga masih sama, di sini digabungkan dua tabel ya, registrasi anggota dengan jenis registrasi gitu.
Di sini juga right joinnya ini nomor registrasi ya, supaya menyamakan relasinya. Oke. Lalu full outer join ya, ini menggabungkan data anggota dengan pejabat struktural. Oke. Selanjutnya di sini adalah subquery, subquery where. Nah, di sini kita bisa lihat struktur struktur dari query-nya adalah select, lalu from, tabel, ya kan? Select apa aja entitas yang kita select, lalu eh, dari tabel apa, dari tabel apa. Selanjutnya eh, kondisinya apa? Kondisi si entitas ID anggota ini di dalam kondisi ID anggota ini di dalam tabel data detail registrasi diambil ID anggotanya. Jadi ini hampir sama sebenarnya seperti join, tapi menggunakan metode where. Nah, di sini juga kan seperti menyamakan menyamakan ID-nya, menyamakan relasinya, tapi ini menggunakan metode where gitu pengkondisiannya. Jika join kan langsung join nama entitas sama dengan nama entitas yang ada di tabel yang saling berelasi gitu. Kalau ini dia langsung memanggil tabel yang apa yang berelasi dengan anggota gitu ya. Hanya beda di sini saja sih penulisannya. So, baik. Selanjutnya ini juga sama, masih sama cara ininya. Hanya saja di sini ditambahkan join, join anggota seperti ini. Join on ID anggota sama dengan A ID anggota. Berarti kan ini kan dari tabel user, ini dari tabel anggota disamakan untuk golongan darahnya. Ya, baik. Selanjutnya adalah selanjutnya from. Ini juga sama konsepnya seperti seperti where tadi, hanya saja di sini adalah from-nya disubquerykan, disubquerykan. Berarti from, berarti dia tidak mengambil, dia tuh mengambil tabel tapi lebih detail lagi, lebih detail. Kayak ini kan, dia lebih detail from from-nya itu dari registrasi anggota, tapi dia mengambil hanya entitas ID operasi saja yang diagregasi count sebagai jumlah registrasi. Maka dari situ di sini akan ditampilkan jumlah registrasinya berapa gitu dari nama lokasi operasi yang seperti itu. Lalu ini yang select itu Budi total registrasi sama ya konsepnya. Ini juga ini hanya select saja yang dimainkan di dalam subquery gitu. Ya kan kayak ini ada select ini select entitas satu, ini yang select entitas dua. Nah, entitas tiganya itu selectnya itu dari berita berita B, padahal ini kan dia kan nggak mau ngambilnya dari lokasi lokasi, tapi dia mau select dari berita. Nah, dari mau ngambil dari berita nilai si jumlah beritanya berapa kan di count. Nah, berarti dia mengcounting lokasi operasinya. Jadinya dia bisa menghitung berapa eh, jumlahnya. Nah, selanjutnya juga ada eh, union. Union itu menggabungkan secara paksa lah ininya relasinya. Kayak di sini menggabungkan relasi detail registrasi dengan dokumen anggota gitu, berdasarkan ID anggota. Ya udah di sini dicari gitu yang sama ID anggotanya.
Selanjutnya juga ini juga sama, sama Union All ini juga sama konsepnya. Ini juga masih sama Union, tetapi dia itu di sini lebih ada variasi ya, lebih spesifik apa yang mau dicari gitu. Berita, oke, sumbernya berita gitu kan. Yang sumbernya berita disamakan gitu. Nah, oke. Nah, ini intersect, intersect juga menampilkan yang sudah registrasi gitu kan. Nah, ini juga sama. Nah, kalau accept dia menampilkan yang belum memiliki yang selain dari kondisi satu inilah. Ini kondisi satu, ini kondisi dua. Nah, berarti kondisi kondisi dua ini yang dicari yang tidak sesuai dengan kondisi satu gitu. Maka dari situ ID anggota yang tidak sesuai dengan kondisi satu adalah 10009 dan terus terusnya. Ya, ini juga masih sama. Nah, ini sorting. Oke, udah mulai ke sortingnya. Nah, di C ini kita akan membuat sorting menggunakan order by, lalu ada aggregation seperti count, average, nilai minimal, dan nilai maksimal, min, max, atau sum, dan sum. Lalu ada yang ketiga adalah group by, itu sama juga mengelompokkan dan menggunakan having count. Nah, di sini kami membuat membuat anggota yang umurnya dari yang paling tua ke muda. Nah, di sini saya belum menambahkan kolom umurnya berapa. Saya masih mensorting eh, tanggal lahirnya ini berdasarkan tahun. Tahun yang paling muda itu adalah 1975. Jadi paling muda itu kita sorting menggunakan ascending, artinya dari yang paling muda sampai yang paling dari yang paling tua sampai yang paling muda gitu, dari tahun lahirnya yang paling paling di bawah, yang paling inilah paling kecil di ascending kan. Maka dari situ Doni lah yang tertua. Lalu ada sorting untuk status publish. Berdasarkan view-nya, berdasarkan yang dilihat. Nah, ini di sorting eh, ya ini angka yang paling kecil dari mulai nol. Nah, tapi di sini ya tuh. Kayak terus ada sorting registrasi. Nah, di sini eh, jumlah registrasinya di descending dan nama lokasi operasinya itu di ascending. Nah, dapatlah jumlah registrasinya sekian 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 berdasarkan query-nya. Oke, mungkin ini sama saja sih, order by itu kita mencari seperti mencari kondisi kondisi di dalam di dalam tabel itulah. Jadi eh, dia kan mengelompokkan itu berdasarkan nama depan, di spasi, nama belakang. Nah, ini kan ordernya by length, berarti eh, berdasarkan nama yang paling panjang gitu. Nah, di sini keluarlah si Gunawan, Maya, karena dia dari yang paling panjang gitu kan. Nah, ini akhirnya adalah nama lengkapnya itu di ascending kan gitu. Nah, oke, lanjut yang nomor pagination berita. Nah, ini berita dia itu di sort by dia menampilkan 10 berita yang eh, view-nya paling banyak menggunakan order by dan limit limit.
Lalu ada count. Count itu untuk menghitung ya, menghitung berapa total anggota yang ada di dalam tabel gitu. Nah, di sini kan count all as total anggota, from anggota ya dia dapat 15 karena yang kita input kan cuma hanya 15. Nah, habis itu juga ada menghitung jumlah anggota itu menggunakan count, yang di count apa? ID anggotanya yang berdasarkan golongan darah. Nah, golongan darah B 3 dan seterusnya. Di sini ada average, ini merata-ratakan jumlah registrasi itu dirata-ratakan. Nah, ya, artinya rata-rata jumlah registrasinya 2,5 per lokasi. Nah, di sini juga rata-rata publish. Di sini juga ada min, nilai paling minimum. Tanggal registrasi pertama adalah di 2023, bulan 1, tanggal 1. Nah, di sini juga ada minimal, registrasi minimal per lokasi adalah nilainya 1 gitu. eh, di lokasi tertentu hanya 1 gitu nilainya. Itu nilai minimal ya. Nah, ini nilai maksimal adalah nilai kebalikan dari minimal ya. Lalu ada sum. Sum itu menjumlahkan, ini jumlah total semua berita. Di sini ada total registrasi. Eh, Terus juga ada group by. Nah, ini group by itu mengelompokkan lagi. Ini yang dikelompokkan adalah golongan darah. Kalau yang ini dikelompokkan adalah lokasi operasinya, cabang Jakarta Selatan, cabang Surabaya, dan seterusnya. Nah, di sini mengelompokkan ID dan nama gitu. Nama eh, penulis berita dia dijumlahkan jadi. Nah, ini having count, dia itu ketika sudah dikelompokkan dia mau dihitung harus menggunakan having count gitu. Nah, di sini golongan darah yang jumlahnya minimal 5 orang ya, 5 orang ya. Nah, ini 5 orang adalah golongan A saja gitu. Nah, ini juga sama untuk concat itu adalah string function ya. String function untuk menggabungkan nama dua entitas gitu. Ini ada entitas nama depan, ada entitas nama belakang. Nah, itu kalau disatukan menggunakan concat jadinya nama lengkap. Oke. Maka di sini adalah nama depannya adalah Budi, nama belakangnya itu Santoso. Maka dari sini kita tahu nama lengkapnya siapa? Budi Santoso. Oke. Nah, lanjut, ini adalah fungsi string function upper. Upper itu untuk membuat kata biasa menjadi kata caps lock atau huruf besar semua, huruf kapital semua. Itu menggunakan fungsi upper. Nah, di sini juga ada fungsi substring dan length. Untuk fungsi substring bisa kita lihat di sini kita bisa memilih kata apa saja yang mau kita ambil gitu. Jadi dia mengambil dari kode lokasi, operasi S prefix kan. Berarti ini kan 1, 2, 3-nya ini adalah pusat from one for three kan. Jadi tiga tiga angka pertama bisa kita substringkan gitu di sini. Push WJ0, WS0. Nah, itu prefix kodenya menggunakan substring. Nah, kalau yang length itu adalah panjangnya. Panjang kode ini ya. Bisa kita hitung ini mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka di sini adalah panjangnya 8. Nah, ini numeric function. Numeric function itu bisa average, round. Nah, ini round lah untuk membulatkan gitu. Membulatkan bilangan desimal. Nah, di sini ada call case, sum plus call case untuk total views-nya kan. Lanjut. Nah, ini date and time function. Nah, ini date and time itu bisa kita gunakan current date, date part.
Nah, that part itu gunanya untuk eh, menghitung berapa gitu. Jadi di sini rumusnya adalah tahun si si umur di rumus untuk mencari umur adalah current date dikurang eh, tanggal lahirnya gitu. Jadi berapa tahun dia? Jadi di sini 45 tahun gitu untuk mencari umur berdasarkan tanggal lahir lah dan tahun sekarang gitu. Nah, di sini ada juga current date interval sama. Nah, di sini ada aggregate function. Aggregate function itu ya seperti count yang tadi sama aja. Sum juga average. Nah, ini untuk rata-rata, min untuk nilai terendah, ini max untuk nilai tertinggi. Nah, ini ada case mengonversi views gitu. Nah, di sini viewsnya itu kita eh, buat case itu tadinya dia rata kanan menjadi rata kiri gitu, konversi paragraf lah. Lalu selanjutnya ada pembulatan bilangan desimal. Ini menggunakan case juga. Nah, ini kondisional ada case, when, else. Nah, di sini seperti if else di pemrograman. Ini jika jika umurnya kurang dari 18, anak remaja gitu. Nah, ini untuk mengkategorikan umur gitu. Budi umurnya 45, berarti dia dikategorikan dewasa dan seterusnya ya. Lalu di sini juga sama, sangat populer mengkategorikan juga. Nah, ini kita selanjutnya adalah membuat view, membuat view, buat view. Nah, di sini digunakan untuk eh, kolom yang lebih sering dipakai di aplikasi itu view. Ya, seperti nama depan, nama belakang, tanggal lahir. Nah, ini bisa dibuat view anggota basic. Jadi nanti di pemrograman hanya tinggal memanggil view-nya ini saja. Jadi tidak usah diselect-select lagi seperti ini, hanya tinggal dipanggil view basicnya saya gitu. Oke, ini juga sama, sama ya. Ini view gunanya untuk seperti itu gitu, membuat meminimalisir nanti pemanggilan di dalam aplikasi gitu yang sifatnya eh, sering digunakan. Nah, ini juga kompleks view ya, dikatakan kompleks hanya karena inilah select dan group by, ada query di dalamnya gitu. Ya, lanjut ada view jumlah, ini juga sama saja seperti konsep yang di atas tadi, query-query basic yang di atas, sama juga. Nah, ini juga materialize, eh, dia itu bisa merefresh gitu, merefresh view-nya seiring datanya yang dinamis gitu. Seperti jika kita memiliki data dinamis, kita bisa menggunakan materialize view agar datanya berubah seiringnya ada perubahan seiringnya berjalannya waktu gitu. If else do ini juga sama, eh, untuk memberikan pesan gitu di dalam database kita, database server. Ini kan jadi ada kondisionalnya. Nah, ini pakai view view jumlah anggota lebih dari 1.000 gitu. Nanti dia keluar notisnya apa? Jumlah anggota masih sedikit gitu kan, karena dia tidak lebih dari 1.000. Nah, di sini adalah cek ada berita fitur. Nah, ini sama juga if else. Nah, ini yang tadi case sama saja. Nah, ini juga call case sudah dijelaskan juga untuk menjumlahkan. Lalu ada call case ini pekerjaannya ya.
Jika ada yang nol, dia akan diisi tidak diketahui gitu. Kalau tidak ada data pekerjaannya ya. Lalu ada null if. Nah, ini jika ada nilai yang nol, dia akan digantikan gitu menjadi nilai nol, bukan nol lagi, bukan seperti ini, tapi nol gitu. Nah, ini membandingkan nilai dan jadikan nol jika sama. Nah, ini kalau sama dijadikan nol. Nah, kalau ini kan nomor registrasinya sudah berbeda, jadi dia eh, tetap ditulis. Nah, ini greatest list. Ini untuk mengambil tanggal terakhir aktif gitu, menggunakan greatest update at dan call case gitu, sama saja. Nah, ini user define function. Nah, ini untuk menghitung umur anggota gitu. Sama aja sih, hanya saja dia itu di programnya itu untuk eh, untuk lebih gampang gitu dipanggilnya nanti di aplikasi karena dia hanya tinggal membuat ini. Jadi kita harus membuat si functionnya dulu. Setelah itu selectnya di aplikasi itu tinggal fn hitung umur gitu berdasarkan ID-nya berapa gitu ya. Ini juga function yang kita buat untuk eh, total registrasi anggota berdasarkan ID. Ya. Ini juga sama membuat function untuk ini menggunakan function di dalam query ya, kategori popularitas gitu, cukup atau nah ini kan dia kan pakai conditional functionnya cukup atau segala macam. Nah ini store prosedur itu digunakan untuk ada case-case kita mau menambahkan anggota seperti inilah anggota ya kan, jadi kita menyiapkan prosedurnya apa saja seperti ID anggota sampai semua semua yang entitas yang ada di dalam tabel dan kita lakukan insert pada nilai-nilai ini, jadi ini bisa memungkinkan kita untuk membuat dinamis gitu menggunakan form di dalam aplikasi, hanya tinggal memanggil prosedur ini. Nah, jadi udah langsung terinput nanti jika jika kita jika kita menginputnya melalui form yang ada di aplikasi. Nah, ini juga sama prosedur untuk update struktur struktur pejabatnya. Jadi misalnya ada pejabat yang naik pangkat, nah itu bisa diganti saja gitu. Oke. Lalu ada hitung anggota. Di sini ada hitung anggota ini sama sama kegunaannya untuk memanggil dia dalam aplikasi saja sih nanti. Mungkin untuk memvisualisasikan bisa memanggil prosedur ini gitu. Ini ya sama saja udah semua. Lalu ada kursor. Nah, kursor ini digunakan sederhana dan parameter. Nah, kursor biasa ini kegunaannya kegunaannya ini adalah eh, me- merecord merecord eh, anggota lah di sini untuk kita tahu gitu anggotanya siapa aja namanya gitu. Nah, bisa dipanggil menggunakan kursor gitu. Ada yang yang biasa ini hanya select nama depan nama belakang rumah anggota. Jika delete dia akan ditampilkan gitu di sini ya. Nah, terus juga yang berparameter juga tergantung golongan darahnya siapa saja gitu. Nanti dia akan ditampilkan di sini gitu. Nah, ini golongan A, Budi, Doni, tuh itu gunanya kursor.
untuk mengecek eh, di dalamnya ini itu berdasarkan kondisi yang kita mau gitu. Oke, baik. Nah, ini ada kursor scroll. Nah, ini juga ada for loop untuk looping sama juga ini berapa kali registrasi, jumlah registrasinya. Nah, ini kursor untuk eh, menampilkan eh, berita yang berstatus publish gitu. Maka di sini berita apa pemilihan judulnya oleh Budi Santoso gitu. Setelah kegunaan kursor. Nah, untuk trigger ini untuk memvalidasi atau normalisasi nama anggota gitu. Jadi di sini kan untuk contohnya ini menormalisasi huruf huruf kapital gitu. Nah, ini untuk memvalidasi juga tidak boleh nama depan kosong. Nah, jadi eh, untuk di aplikasi ini bisa eh, diimplementasikan gitu triggernya. Hanya tinggal mengeksekut function ini saja trigger insert anggota FN gitu. Nah, ini sama juga semua untuk menampilkan ya ini untuk trigger insert berita, yang ini untuk trigger view ini untuk trigger insert view registrasi juga dan seterusnya. Nah, dari sini yang terakhir adalah data control language. Data control language itu kita bisa membuat role berdasarkan ada login, ada username, passwordnya juga di sini admin pusat, admin 123 itu passwordnya. Nah, setelah kita buat user, bisa kita bikin aksesnya apa saja. Kayak di sini, admin pusat itu bisa semua, bisa mengakses skema publik, terus juga ada sequence in skema publik. Nah, itu bisa kita integrasikan. Nah, ini juga bisa nge-grant, select, insert, update, semua akses lah bisa oh, ini hanya bisa select, insert, update saja. Nanti kita bisa lihat di sini seperti ini. Nah, seperti ini gitu untuk mengecek hak akses. Ini contohnya anggota ya, di tabel anggota. Admin pusat itu bisa insert, select, update, delete, terncate, semua bisa. Tapi admin cabang cuma bisa insert, select, update gitu. Oke. Nah, jadi sekian project dari sistem dan basis data yang kami presentasikan untuk sistem implementasi administrasi itu. Oke, sekian, terima kasih.